Baik, tentang apa? Baik, kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil Islam wa tahiyyatul Islami salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kalian tidak sempat tadabbur Al-Qur'an? Apakah hati kalian sedang terkunci? Maka ayat ini kita jawab dengan tidak ya Allah, hati kami tak terkunci. Buktinya ba'da maghrib sekarang kita tadabbur. Di duduknya kita dalam tadabbur ini untuk menegaskan bahwa ya Rabbana, hati kami tak terkunci. Kami duduk untuk membaca ayat-ayat-Mu sebagaimana yang Engkau perintahkan. Nah, di antara tema-tema ayat yang terus-menerus kita kaji, malam ini kita akan mengkaji tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan kota yang Bapak Ibu, sahabat-sahabat, para pemuda semuanya insya Allah akan segera kunjungi ya, bagi yang belum mengunjunginya. Kota apa itu? Kota Madinah, ya kan? Dan Makkah tentunya. Yang sudah ke kota Makkah selain Ustadz Defrizer, sudah ke Makkah, Madinah ya? Pak Haji ya? Pak Haji udah pernah semua. Terus siapa lagi? Udah banyak ya? Hampir semua kayaknya dan ya? Belum sekali? Tahun depan insyaallah. Tahun 1447 Hijriah. Nah, kota itu dulu namanya Yatsrib. Nah, sekarang kita ditanya, Yatsrib itu apa artinya? Ada yang tahu apa arti Yatsrib? Yatsrib, Bapak ditanya, Yatsrib apa artinya? Nah, pasti lupa kan? Nah, sekarang kita akan lebih mengenal kota itu karena Nabi bersabda, la tushaddur rihal illa li salasah. Jangan engkau susah-susah melakukan perjalanan ke luar negeri sebelum ketiga tempat: Mekah, Madinah, Palestina. Palestina kita harus bayar 3 juta ke Israel nanti aja, jadi pakai buat nyerang kita. Mekah, Madinah dulu. Nah, apa arti Yatsrib? Baik, ditandai dulu Quran surat At-Taubah 101. Mohon izin kita
berkelana dulu ke Quran surat Yusuf surat ke-12 ayat 92, karena di situ nanti ada jawabannya. Surat Yusuf halaman 246 bagi Al-Quran Mushaf Madinah, halaman 246. Nah, ada yang udah ketemu pertama kali siapa? Halaman 246. Sudah ya? Nah, halaman 246 ya, sama ya? Sama. Kalau Mushaf Madinah sama. Baik. Beliau boleh pegangin Quran. Ada. Tapi beda itu halamannya. Bukan Mushaf Madinah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana tentang Nabi Yusuf yang berbicara kepada 11 saudaranya. Jadi kita tahu ya, kisah Nabi Yusuf ini kisah masa kecilnya nggak enak. Akhirnya singkat cerita dari Palestina jadi budak, nanti jadi bendahara, menteri keuangan kira-kira. Jadi Pak Purbayanya, menteri keuangan dari negeri Mesir. Tapi kalau orang itu pendendam, itu kan dibawa mati proses itu kan. Dia mungkin tak mau ketemu saudaranya, seterusnya. Tapi Nabi Yusuf itu orang yang berjiwa besar, bervisi besar. Dia punya program kerja besar. Ya. Karena itu dia coba maafkan tuh. Diundanglah semua 11 keturunan dari Nabi siapa? Yakub, gelarnya Israel. Israel itu artinya Abdullah, hamba Tuhan. Israel itu artinya hamba Tuhan. Maka dikumpulkan, kemudian beliau mengatakan, qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Wahai saudara-saudaraku, mulai hari ini tidak ada lagi tasrib atas kalian. Tidak ada lagi tasrib. Kota Madinah dulu namanya Yathrib. Apa arti tasrib? Tidak ada lagi cercaan, tidak ada lagi celaan bagi kalian. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni kalian, karena Allah itu di antara makhluk yang maha pengasih. Dia adalah zat yang sangat pengasih, karena dia adalah Allah gitu. Maka kota Yathrib artinya apa? Kota yang tercela. Jadi orang jahiliyah itu suka ngasih nama kayak gitu. Dia ngasih nama anak aja. Siapa nama anakmu? Sedih. Nah, namanya Sedih, Huzn. Apa kabar Pak Sedih? Gimana jawabannya? Ya, apa kabar Pak Sedih? Ya sedih, alhamdulillah. Makanya Nabi itu suka ganti-ganti nama. Yang Huzn diganti jadi Sahal. Ya, dulu di masa Umar ada lagi orang namanya siapa gitu. Oh, namanya Har, panas, tinggal di gang api, di jalan neraka. Gimana tuh kehidupannya, ya kan? Diganti sama Sayyidina Umar, ganti nih semua, nama jalan semua ganti. Nanti hidup pun kebakaran terus gitu. Nah, itu satu ya. Nah, kenapa Nabi kemudian nanti mengganti nama Yathrib menjadi Madinah? Karena Nabi berhasil berdakwah menyadarkan mayoritas penduduk Yathrib supaya punya jiwa besar, bervisi besar, dan bekerja untuk program-program besar memimpin peradaban. Itu reasonnya ya. Makanya dalam sejarah 11 saudara Nabi Yusuf itu, kalau antum baca tafsir Ibn Katsir, 11-11-nya itu nanti jadi nabi. 11-11 itu nanti jadi nabi ya, jadi nabi. Kalau Benjamin itu memang soleh ya,
tapi bukan Benjamin Netanyahu, bukan. Ini Benyamin saudaranya Nabi Yusuf. Ada lagi nanti Lewi, dari Lewi itu nanti lahir Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada lagi saudara nanti namanya Yehuda. Yehuda itu nanti lahir Nabi Daud. Nabi Daud punya anak Sulaiman. Sulaiman nanti punya cicit Imran. Imran punya anak Maryam. Maryam punya anak Isa. Nah, ini Isa nabi terakhir. Ini nabi terakhir itu keturunan Israel. Maka dari Palestina menunggu-nunggu nabi baru. Di antaranya eksodus dari Palestina ke Yatsrib. Dan Yatsrib itu kota yang subur, terutama untuk nanam kurma dan seterusnya. Muncullah 3 kabilah besar dari Palestina, dari kalangan Yahudi, keturunan Yehuda. Satu namanya Bani Qainuqa, 2 namanya Bani Quraizah, yang ketiga namanya Bani Nadir. Nah, inilah 3 kabilah besar penunggu kota Yatsrib dari kalangan Yahudi. Tapi ada 2 kabilah yang juga lebih besar, bukan orang Yahudi, tapi keturunan orang Yaman, ya, yaitu satu Bani Khazraj. Itu wilayah atas utara dari Yatsrib, bagian utara. Bagian selatan itu namanya Bani Aus. Aus sama Khazraj sama-sama satu nenek moyang, satu keluarga besar. Ketemu nasabnya di Haritsah bin Sa'labah. Haritsah bin Sa'labah datang dari Yaman. Tapi meskipun satu keluarga besar, di antara mereka bunuh-bunuhan. Konfliknya konflik bunuh-bunuhan. Sampai perang terbesar antara Aus dan Khazraj itu terjadi 5 tahun sebelum Nabi pindah. Nama perang itu perang Bu'ats. Perang Bu'ats ini dikenal di kalangan orang jahiliyah karena banyak memakan korban. Artinya dendam kesumatnya pasti jauh lebih banyak, lebih besar, karena korbannya banyak. Mungkin anaknya, mungkin bapaknya, mungkin pamannya, itu pasti dendamnya lebih berat. Nah, ini saya ingin garis bawahi dendam ini, karena nanti kita cerita Islam itu hadir memberikan visi besar. Nabi Yusuf bisa menghilangkan dendamnya, orang Aus dan Khazraj juga bisa menghilangkan dendam kesumatnya. Terlepaslah pedang-pedang itu, saling berpelukanlah antara Aus dan Khazraj. Nah, sekarang kita buka surat At-Taubah 101. Ya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun." Dan di antara orang yang tinggal di sekitar kalian, di kalangan orang-orang Arab, itu munafik. Siapa ini? Yaitu orang-orang Badui, orang-orang Arab yang tinggalnya nomaden, berpindah-pindah. Sampai sekarang di Saudi, keturunan-keturunan Badui ini dikasih fasilitas apartemen oleh negara, nggak ditinggalin. Memang dia pengennya bebas di gurun pasir semuanya, nggak mau terikat sama aturan seterusnya. Tapi ternyata Allah berbicara bahwa di antara mereka itu mayoritas munafik, orang Arab Badui. Yang kedua, wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Di dalam kota Madinah sendiri itu terdapat orang-orang yang kalau seorang ahli tafsir mengatakan sudah terlatih jadi orang munafik dari kecil. Memang dididik beda antara perkataan sama perbuatan, beda di depan sama beda di belakang. Nah, ini ayat ini mengingatkan kepada kita
Jadi muslim itu harus sama antara di depan sama di belakang. Kalau kita nggak suka, ngomong di depan. Jangan di depan kita senyum, di belakang kita gosip. Nah, itu makanya gosip itu nanti diibaratkan seperti memakan daging bangkai saudaranya. Nah, itu mendorong kita untuk bicara di depan. Qulil haq walau kana murran. Gitu ya. Jadi kota Yatsrib itu di ayat ini sudah berubah namanya jadi Madinah. Apa arti Madinah? Kota besar. Al-Munawwarah, terang benderang. Kenapa disebut kota besar? Karena mayoritas penduduknya sudah sadar hidup ini bukan sekedar hal-hal yang remeh-temeh, besarin anak, kerja, habis itu meninggal, nggak begitu. Tapi harus ada yang kita lakukan. Nah, Islam itu akhirnya memberikan program kehidupan yang membuat orang itu umurnya berapa tahun sekalipun dia tetap sibuk dalam kebaikan-kebaikan. Ya, kira-kira kalau misalkan pekan depan ada demonstrasi besar-besaran, tanggal 12 tuh, demonstrasi apa? Bukan melawan Prabowo, bukan. Demonstrasi Palestina, ya kan? Kalau orang-orang secara umum, mereka nggak mau tuh datang ke demonstrasi Palestina. Ngapain sih demonstrasi Palestina? Tapi sekarang coba kita lihat, jangankan Muslim, Italia saja yang notabene negara paling dekat sama Israel, itu masyarakatnya ribuan, ya Italia, Jerman, seterusnya. Nah, Indonesia harus lebih besar lagi. Nah, itulah tanggal 12 itu turun semua. Kalau kita lihat banyak orang-orang tua yang turun. Kenapa dia turun? Karena dia sudah ternutrisi sama Quran bahwa hidup itu meskipun sudah senior tidak sekedar sholat 5 waktu dan bermain sama cucu. Harus juga ada aktivitas-aktivitas peradaban, kemanusiaan, dan seterusnya yang itu membuat hidupnya lebih hidup. Kalau enggak dia terjebak dengan rutinitas. Maka dalam surat Al-Anfal disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Gitu. Wahai orang-orang beriman, kalau engkau ikuti Al-Quran dan As-Sunnah, hidupmu jadi lebih hidup. Hidupmu tidak seperti rutinitas belaka. Gitu. Nah, jadi ayat ini mengajarkan apa? Tentang munafik itu baru ditemukan di kota Madinah. Kota Mekah tidak ada munafik. Kota Mekah maksudnya dari kalangan muhajirin tidak ada orang munafik. Begitu Nabi pindah ke kota Yatsrib, ke kota Madinah, barulah di sana ada kemunafikan. Orang munafik Muslim. Ya. Orang munafik Muslim. Kalau tidak Muslim, dia kafir. Bicara tentang kafir mudah. Ya, makanya kalau kita buka Al-Quran pertama kali setelah Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, baru buka surat Al-Baqarah kita udah belajar kemarin 3 tipe orang di dunia ini. Ayat 1 sampai 5 orang bertakwa. Orang ayat 6 sampai 7 orang kafir. Cuma 2 ayat kan? Karena menjelaskan orang yang kafir itu mudah. Tapi orang ayat 8 sampai ayat 20, 13 ayat itu bicara munafik. Karena munafik itu memang rumit. Sampai harus 13 ayat menjelaskan tentang munafik. Kalau kafir mudah, 2 ayat aja selesai. Bahkan tidak cukup dengan itu, sampai ada surat Al-Munafikun gitu. Ya. Nah, itu ya. Nah, dan kita tahu bahayanya kemunafikan itu. Kira-kira kalau kalau neraka itu keraknya itu orang munafik. Jadi orang munafik itu keraknya neraka itu munafik. Artinya keraknya orang munafik itu diantaranya siapa? Muslim yang berbeda antara di depan dan di belakang. Bahaya Muslim.
Nah, siapakah orang pertama yang munafik dari kalangan Bani Aus dan Khazraj? Yang pertama itu datang dari Bani Khazraj, yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, ini menarik nih. Beliau ini Muslim, bahkan ngajinya bukan sama ustadz biasa, ngajinya sama Nabi. Kalau ngaji kayak gini, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ikut ngaji, masuk Islam. Ya, bahkan dia ini komandan perang. Jangan lupa, sahabat Nabi, murid Nabi, komandan perang. Tapi ada latar belakang yang membuat dia masuk Islam. Nah, itu perlu dipahami. Jadi Nabi sudah hijrah ke kota Yatsrib, ternyata berhasil Islam yang dibawa Nabi itu memadukan antara Aus dan Khazraj. Jadi nyatu nih, nggak ada konflik. Jadi nyatu. Sementara Abdullah bin Ubay bin Salul, sebentar lagi aja Nabi terlambat masuk, beliau sudah diangkat jadi Raja Khazraj. Orang besar, terpandang. Gara-gara Nabi masuk, pamornya berkurang. Akhirnya nggak jadi raja, karena Nabi tidak mengajarkan kerajaan. Wah, dendamnya besar kepada Nabi. Makanya kadang-kadang orang soleh itu bisa punya unsur kemunafikan gara-gara jabatan. Gara-gara jabatan bisa sikut-sikutan, bisa ngomong-ngomongan dan seterusnya. Ya, baik di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, dimanapun, yang namanya jabatan bisa membuat orang itu sikut-sikutan. Nah, kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul gara-gara nggak dapat jabatan kerajaan, akhirnya jadi Muslim, terpaksa jadi Muslim, tapi munafik. Dan yang mencatat nama beliau ini dan orang-orang munafik lainnya tak banyak yang tahu siapa. Ya, bahkan ayat ini mengatakan, la ta'lamuhum, wahai Muhammad, engkau enggak tahu siapa yang munafik dari orang Arab Badui dan dari orang Madinah. Nahnu na'lamuhum, kami yang tahu. Kalau Allah tidak menginformasikan kepada Nabi, Nabi pun tak tahu kalau Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang munafik. Nanti catatan orang munafik itu dicatat rapat oleh sahabat seperti Huzaifah bin Al-Yaman. Ya, dicatat rapat, tak ada yang tahu. Tapi yang jelas nama-nama itu adalah yang terhina di dunia. Sanu'adzibuhum marratain, dia akan diazab 2 kali, maksudnya di dunia dan di alam barzakh. Summa yuradduna ila azabin azim, dan nanti ujungnya dia akan dikembalikan pada azab yang begitu berat. Nah, dari sini kan kita tersadar nih, oh ternyata Muslim bisa jadi munafik. Dan azabnya sampai ditulis 3 kali. Ya. Nah, maka ketika kita bicara munafik, orientasinya bukan siapa ya di sekitar kita yang munafik, bukan. Ya, orientasi munafik itu adalah apakah aku punya sifat munafik apa enggak gitu. Contoh, di antara ciri orang munafik itu adalah malas sholat isya dan malas sholat subuh. Ya, kan Nabi bersabda, asqalu salatan 'alal munafiqin salatul isya'i was salatus subhi. Salat yang paling berat salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya, salat subuh. Ada aja alasannya. Nah, ketika kita kok rada-rada malas salat isya sama salat subuh, yang harus kita munculin, ya Allah, apakah aku punya debu kemunafikan? Begitu. Jangan sampai tadi pagi sholat subuh, siapa yang nggak sholat subuh? Wah, Pak Fulan nggak sholat subuh, munafik dia tuh, nggak sholat subuh. Nggak boleh. Nah, kita nggak boleh nuduh orang, nuduh munafik 3 jari ke kita, 4 jari ke kita. Jangan-jangan dia lagi sakit bisul, ya kan, siapa tahu gitu. Jadi jangan lihat orang lain. Kalau bicara munafik, lihat diri kita. Wahum kusala, Allah berfirman orang munafik itu kalau melaksanakan sholat terasa malas. Ya Allah, saya kok terasa malas? Apakah ada debu kemunafikan? Astagfirullahaladzim. Hasibu qabla an tuhasabu, kita hisab diri kita. Misalkan dengan berinfak,
Gitu. Sahabat semuanya, kalau kita lihat kisahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ini wafatnya tahun 9. Nabi wafat tahun 10 Hijriah. Artinya tahun ini wafat Abdullah bin Ubay bin Salul, tahun ini wafat, tahun depan Nabi wafat. Nah, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul wafat, anaknya datang kepada Nabi, namanya Abdullah juga, Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya soleh. Kadang-kadang bapak munafik, anak soleh. Kadang-kadang anak soleh, bapak munafik. Bapak soleh, anak. Itu takdir Allah saja semuanya. Iya kan? Nah, yang terbaik ya bapak soleh, anak soleh, gitu kan. Tapi ada lagi, bapak nggak soleh, anak nggak soleh. Itu juga ada juga. Nah, Abdullah ini soleh. Dia bilang, ya Rasulullah, ayahku meninggal, tapi nggak ada orang mau nyolatin ayahku. Maukah engkau, satu, menutupi jenazah ayahku dengan gamismu sebagai kafan? Wah, itu kan simbol luar biasa itu. Simbol mensucikan Abdullah. Yang kedua, maukah engkau menyolatkan ayahku? Wah, bingung Nabi. Mau nggak nih? Sampingnya ada Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, gak usah, munafik dia. Gak usah. Nah, Nabi bilang begini, saya seorang Nabi, saya diberikan dua pilihan, saya memilih untuk menyolatkan dia. Manusiawi, itu sisi kemanusiaan Nabi SAW. Akhirnya Nabi menyolatkan. Ternyata turun ayat Allah yang membenarkan Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu salah satu yang dibenarkan itu gara-gara dia benar masalah jangan sholatkan orang munafik. Allah berfirman, karena dia sudah kufur kepada Allah dan Rasul, masa engkau munafik sholatkan? Nabi tidak melihat dari sisi itunya. Oh, itu luar biasa akhlak Nabi itu. Kira-kira kalau kita cerita tentang Buya Hamka, kenal Buya Hamka? Kenal? Buya Hamka itu kan disiksa atas perintah si fulan, gitu kan? Gara-gara nulisnya redaksi kan, nulis apa tuh, panji masyarakat. Oh, berat. Ditangkap, disiksa, distrum kemaluannya. Saya nanya sama anaknya itu, ayah dulu distrum pak? Iya, distrum. Nah, ketika beliau sudah keluar penjara, datanglah surat wasiat dari Presiden Soekarno, ya kan? Tolong jadikan Buya Hamka imam bagi sholat jenazahku. Nah, Buya Hamka karena ini temen lama kan, mau nyolatin. Yang marah justru teman-teman Buya Hamka. MUI pusat pada marah semua, gak usah sholatin. Ya, dia yang memenjarakanmu, ngapain disolatin, gitu ya? Buya Hamka nyolatin. Itulah kebesaran jiwanya Buya Hamka. Dia membedakan antara politik sama pertemanan. Saya kan temannya dia. Saya dulu ya banyak hubungan sama dia. Hanya karena politik dia nggak suka dengan kata-kata saya, dia siksa saya, gitu. Kira-kira begitu. Nah, kan kurang lebih mirip, gitu kan? Kira-kira. Kan kejahatan Abdullah bin Ubay bin Salul luar biasa. Kejahatan yang layak dihukum berat sebenarnya. Tapi dalam sejarah Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dihukum oleh Nabi. Hukumannya bisa pembunuhan, bisa dibunuh itu sebenarnya. Nanti kita lihat kejahatan-kejahatan beliau itu. Supaya apa? Apa pelajarannya Nabi tidak menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul? Supaya tidak ada cerita di masa depan seorang Nabi membunuh sahabatnya. Sahabat, gitu ya. Nah, makanya kemudian dalam definisi para ulama, definisi sahabat itu nanti disempitkan. Sahabat Nabi itu adalah yang pernah ketemu dengan Nabi meskipun sebentar, tapi wafatnya dalam kondisi muslim. Kalau wafatnya nggak dalam kondisi muslim, meskipun masuk Islamnya udah lama kayak Abdullah bin Ubay bin Salul, dia bukan sahabat. Nah, itu karena disempitkan maknanya supaya bin Salul tidak jadi sahabat. Baik, kita buka ayat 120-nya dari surat tadi At-Taubah, ya kan? Tadi ayat 101, kita buka ayat 120. Ya, ayat 120.
Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li ahlil madinati wa man haulahum minal a'rab. Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan penduduk atau orang-orang yang ada di sekitar kota Madinah dari kalangan orang Arab. Ayyatakhallafu, mereka membiarkan an Rasulillah, Rasul sendirian. Ya, artinya apa? Dibiarkan Nabi sendirian melakukan sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Apa itu sesuatu itu? Nah, ayat ini konteksnya tentang perintah Nabi mengajak kaum muslimin untuk perang Tabuk. Perang Tabuk. Nah, kenapa sampai ada ayat ini? Karena perang Tabuk itu dilakukan dalam kondisi sulit. Perang Tabuk itu dilakukan sekitar tahun-tahun 9 Hijriah. Ya, tahun-tahun sebelum Abdullah bin Ubay bin Salul wafat. Tapi di tahun itu Ibn Salul wafat. Dan kebayang dan tahun itu sudah selesai Fatu Mekah. Artinya Nabi sudah menaklukkan kota Makkah. Dan kita lihat sejarah perjuangan Nabi itu, mayoritas dakwah jihad Nabi itu menang dengan KO atau TKO atau WO. Ya. Sejarahnya begitu tuh Nabi. Dan sejarahnya, kalau kita baca sejarah perang Nabi itu, Muslim itu satu orang bisa melawan 3 orang. Perang apa? Perang Badar 313 lawan 1000. Ya, berarti satu orang bisa melawan 3 orang. Komandannya Nabi. Nabi usianya 55. Jadi umur 55 bisa melawan minimal 3 orang. Itu Nabi. Makanya ini kan harus jadi motivasi bagi kita. Ternyata umur 55 itu bukan usia pensiun. Umur 55 itu usia jihad. Kalau Nabi itu baru boleh jihad tuh umur 55 sampai umur 63. Makanya Nabi sehat, strong. Iya kan? Perang Uhud 1000 orang lawan 3000, 1/3 juga kan? Belum tentu menang kan? Di tengah jalan Abdullah bin Ubay bin Salul selaku pembawa pasukan juga ngajak 300 orang mundur. Wah, itu kejahatan terbesar dalam peperangan. 1000 orang kurang 300 tinggal 700. 1000 orang aja belum tentu menang lawan 3000. Ini 700 lawan 3000. Bukan 1/3 lagi, 1/4,5 orang. Satu orang bisa ngelawan 5 orang dan menang. Sejarah mencatat tuh, meskipun kocar-kacir dulu kan di Bukit Uhud itu. Nanti perang 3000 lawan 10.000, 10.000 lawan 120.000. Nah, itu sejarah-sejarah itu. Nah, jadi saya ceritakan ini ketika perang Tabuk itu musuhnya Romawi. Ya, Romawi intelijennya udah punya catatan itu. Wah, ini pasukan Nabi ini nggak main-main nih. Jangan lihat jumlahnya, itu kualitasnya 1/3, kira-kira begitu tuh. Ya, jadi kalau dia datang jumlahnya sama-sama kita, mendingan kita mundur. Karena 1/3 kita aja dia bisa menang. Kira-kira itu bayangannya. Nah, Nabi dapat informasi bahwa Romawi mau nyerang kota Madinah. Pasukan lengkap dan belum pernah Nabi ketemu Romawi ini. Jaraknya masih jauh. Maka daripada kita ketemu di kota Madinah, kita saja ke sana. Nah, nanti perangnya disebut perang Tabuk. Perang Tabuk itu kalau kita lihat di peta, antara kota Madinah dengan Tabuk itu jaraknya 700 km. 700 km itu dari Depok ke kota Solo. Ya kan? Dari sampai Semarang sekitar 500, tambah 200 lagi ke kota Solo. Enggak naik bis, enggak. Ya, itu panas luar biasa. Coba antum suruh perang naik bis, itu aja mungkin udah malas. Apalagi naik onta 700 km, malas. Ya, panas, dingin. Nah, itu satu, berat ya. Nah, yang kedua, kota Madinah pada saat itu sedang ditimpa kehausan. Jadi wala yarghabu bi anfusihim an nafsihi.
Tidak pantas dong mereka nggak ikut Nabi gara-gara lebih mencintai diri mereka. Wah, nanti kulit saya hitam gitu kan, nanti saya kehausan. Jangan. Kenapa mereka lebih mencintai diri mereka? Zalika bi annahum, demikian itu karena mereka la yusibuhum zama'u wala nasabu wala mahmasatu fi sabilillah. Dia ditimpa 3 perkara waktu itu. 1, haus. Artinya musimnya di kota Madinah itu sedang musim paceklik, panas, hujan jarang turun, air sedikit. 1 masalahnya. Yang kedua, ya, wala nasabun, sedang lelah, berat karena panas begitu terik. Wala mahmasatun fi sabilillah, dan mereka ini nggak punya banyak bahan makanan. Ya, artinya mereka itu tidak sedang bisa makan banyak. Di kondisi itu malah disuruh berjalan 700 km. Ya tentu berat. Apalagi ini 700 km loh. Ya, wala yata'una mautian yaghizul kuffar, yang sangat berpotensi mereka jalan 700 km itu melewati kabilah-kabilah yang gak suka sama kota Madinah, yang mungkin malah memusuhi mereka di tengah jalan. Nambah lagi musuhnya, bukan hanya Romawi gitu. Maka itu semua menjadi alasan untuk nggak usah ikut. Terpecahlah penduduk kota Madinah kepada 2 gelombang. Disinilah orang munafik ngomporin, nggak usah ikut, ngapain jauh-jauh, nggak usah, udah kita di sini aja. Maka jihad itu selalu membuat muslim itu terbagi 2. Ada yang munafik, ada yang bersegera. Mereka bersegera, gitu kan? Makanya kemudian ayat ini sebenarnya pujian kepada orang-orang yang bersegera meskipun mereka punya masalah. Kenapa? Masa dibiarin Nabi berjalan sendiri? Nabi kalau udah bilang perang, udah pakai baju perang, nggak pernah mundur. Itu Nabi begitu, meskipun dia sendirian. Maka pujiannya ditutup dengan ayat innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Siapa orang yang berbuat baik? Yang membersamai Nabi dalam kesulitan, kehausan, kelaparan, melawan musuh di jalanan, dan seterusnya. Ramailah berangkat itu, ramai berangkat, karena ini setelah Fatu Mekah, ramai. Karena kelihatan ramai, Romawi gentar, gitu ya. WO pulang duluan. Jadi sampai ke Tabuk, tapi di Tabuk tak ada siapa-siapa. Jadi perangnya tidak terjadi. Nah, akhirnya selesai, sampai wilayah Tabuk akhirnya dikuasai oleh Muslim. Pulang lagi dalam kondisi tenang. Nah, itu diantara perang besar itu. Iya, perang besar. Jadi dari situ kita belajar keimanan kita itu mendorong kita pada solidaritas dalam pengorbanan, dalam kesabaran, ya, dan orang-orang yang mujahadah, bersungguh-sungguh di dunia, insya Allah di akhirat dia akan mendapatkan balasan yang besar. Baik, sekarang kita coba lompatkan pada surat Al-Ahzab, surat 33 ayat ke-13. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 13, yakni halaman 419. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 13 halaman 419. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Wa idz, dan ingatlah, qalat, ketika berkata, ta'ifatum minhum, sekelompok dari penduduk kota Madinah atau pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ahla Yathrib,
Nah, jadi sahabat semua, di dalam Quran tuh ada kata Yatsrib. Kalau tadi Tasrib, tapi juga ada kata Yatsrib. Cuman satu ayat di ayat ini. Kalau kita cari di mana kata Yatsrib ada, hanya di Al-Ahzab ayat 13. Ya. Nah, ayat ini adalah kisah ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mengompakin teman-teman semunafiknya untuk mengompori orang muslim yang notabene nama kotanya waktu itu sudah Madinah, tapi kemudian mereka dipanggil dengan wahai ahlu Yatsrib. Apa itu pelajarannya gitu? Padahal nama kotanya sudah Madinah, tapi dia manggilnya wahai penduduk Yatsrib. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini sedang membangkitkan emosi masa lalu. Kira-kira begini kalau dalam bahasa saya, kita ini penduduk pribumi, kita ini penduduk Yatsrib, kok mau-maunya kita dipimpin oleh pendatang? Ini kan orang muhajirin pendatang, rumahnya 458 km, artinya ini orang Semarang, kok mimpin Depok, kira-kira gitu kan. Kenapa bukan orang Depok? Sampai orang Semarang nih kok mimpin kita, ganti nama kota kita, gitu kan. Tadinya nama Depok diganti jadi nama Remang, kira-kira gitu kan. Terus kita dipimpin dia, kita disuruh ngikut dia untuk tujuan kemenangan dia. Kok enak kali dia? Kira-kira begitu bahasa kita, gitu kan. Logis nggak? Ya logika juga, logis aja. Logis Abdullah bin Ubay bin Salul ngatakan itu, kok muhajirin, Ansor, kalian kok mau-maunya dipimpin sama muhajirin untuk tujuan politik mereka itu. Udah, la muqama lakum farji'u, kalian sekarang gak usah balik ke kota Madinah, balik aja kalian ke Makkah. Wah, itu kan sebagian orang bisa bilang benar juga ya, gitu kan. Iya, kok kita selama ini ngikut-ngikut aja. Jadi sebenarnya itulah rahasia kenapa Nabi itu sangat memuliakan orang Yatsrib, orang Madinah, orang Ansor. Ya, kenapa orang Ansor itu akhirnya dalam sejarah lebih memilih untuk hidup bersama Nabi. Yang penting Nabi hidup sama mereka. Harta mereka nggak penting dapat. Contoh perang Khaybar ya. Perang Khaybar itu harta lebih banyak dibagi sama muhajirin tuh. Padahal mereka butuh. Fatu Mekah itu banyak ghanimah kan dikasih sama orang Quraisy jahiliyah untuk mengokohkan mereka kan gitu. Sampai ada anak muda protes, ya Rasulullah, kami kok nggak dikasih. Muncul lagi gibah di belakang kan. Nabi panggil semua. Nah, singkat cerita Nabi bilang begini kan, kalian mau dapat harta apa mau dapat saya? Kalau mau dapat saya pulang ke kota Madinah. Saya akan tinggal bersama kalian, bukan sama orang muhajirin saya tinggal sama kalian. Oh, nangis mereka semua kan. Kenapa kecintaan kami sama Nabi jadi ketukar sama harta? Itulah kenapa Nabi akhirnya memilih wafat di kota Madinah. Dan Nabi mendoakan siapapun yang meninggal di kota Madinah, dia akan mendapatkan syafaatku. Banyak orang pengen tinggal di kota Madinah sekarang. Kota itu nggak masuk Dajjal ke dalamnya. Kota itu nggak masuk penyakit taun, dijaga oleh Allah kota itu. Nah, karena kemuliaan para penduduknya. Nah, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita sampai 3 ayat ini, dan tentu ada beberapa ayat lagi tentang Madinah yang kita tidak sempat membacanya. Pertama adalah cintai Rasul SAW. Bersihkan diri kita dari segenap sifat-sifat kemunafikan yang notabene kurang lebih mirip dengan sifatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang ketiga, mari kita berusaha jadi orang besar karena punya jiwa besar, punya visi besar, dan program-program kerja besar. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala besar dan kemuliaan besar, dan akan berkumpul dengan orang-orang besar di surga yang besar, di surga Firdaus fa insyaallah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan motivasi keimanan lebih baik kepada kita semuanya. In uridu illal islaha mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah
Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.